Tribuners dan sahabat Warta Kota Live.com dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Pihak kepolisian dari Polsek Cimanggis berhasil mengungkap kasus pembegalan dengan modus debt collector atau mata elang, di mana dalam aksinya tersebut komplotan pelaku menyasar para pemotor yang sudah lanjut usia atau lansia, di mana pelaku tersebut awalnya memepet seorang pemotor yang sedang melaju di Jalan Raya Tapos Cibinong, di mana di saat kondisi jalanan sedang sepi, lantas para pelaku tersebut meminta agar pemotor tersebut berhenti. Di saat pemotor berhenti, pelaku berpura-pura menagih tagihan tunggakan cicilan yang dimiliki oleh korban. Padahal korban sendiri tidak memiliki cicilan ataupun tunggakan cicilan pada motornya. Karena korban sudah lansia, lantas pelaku merebut secara paksa motor tersebut hingga akhirnya dapat melarikan diri. Menurut keterangan dari pihak kepolisian sendiri, memang modus pembegalan dengan Matel tersebut tidak terafiliasi dengan pihak leasing manapun. Para pelaku mengaku sebagai debt collector hanya modus belaka untuk mengkelabuhi para korban. Saat diamankan sendiri, pelaku mengaku menjual motor tersebut seharga 3 juta rupiah dan dibagi rata untuk 4 orang. Untuk itu masyarakat dihimbau agar berhati-hati saat mendapati ataupun saat motor miliknya ditarik oleh pihak debt collector. Harap segera untuk menghubungi pihak kepolisian. Demikian bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Kasus yang memang menjadi atensi publik, ya. Dasarnya adalah laporan polisi nomor 168 bulan 11 2025. Kejadiannya tanggal 29 November 2025. Kasus yang dilaporkan adalah perampasan satu unit sepeda motor. Pelapor ini inisial S, seorang laki-laki usia kurang lebih 50-an, alamat di Cilangkap, RT 5 RW 16, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kronologis kejadiannya, saat korban ini mengendarai sepeda motornya, kemudian dipepet oleh 2 orang yang menggunakan satu unit motor yang mengaku dari pihak leasing. Kemudian datang lagi satu motor yang dikendarai 2 orang, ini adalah temannya pelaku, dan menyampaikan bahwa korban ini adalah salah satu debitur di salah satu leasing, dan disampaikan bahwa korban ini terlambat untuk pembayaran cicilan motornya. Sementara menurut korban bahwa yang bersangkutan tidak merasa ada keterlambatan cicilan atas sepeda motornya. Walaupun sudah disampaikan seperti itu, keempat pelaku tetap memaksa mengambil sepeda motor korban tersebut. Karena memang korban ini usianya juga sudah tidak muda lagi, takut, diserahkanlah ini motor, dan oleh pelaku langsung dibawa kabur. Ada upaya dari korban minta bantuan pada warga dan berusaha mengejar, tetapi karena mereka berempat ini dengan mengendarai 3 motor, satunya adalah hasil kejahatannya, sudah begitu cepat meninggalkan TKP. Akibat peristiwa tersebut,
korban melaporkan ke Polsek Cimanggis. Berdasarkan laporan dari korban, tim reserse dipimpin oleh Kanit Reskrim melakukan cek dan olah TKP. Hasil cek dan olah TKP tersebut didapatlah petunjuk bahwa ada 4 orang pelakunya, kemudian sudah diketahui identitasnya. Selanjutnya dikejar oleh tim reserse yang dipimpin Kanit Reskrim. Alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 keempat pelaku berhasil kita amankan berikut barang bukti kendaraan sepeda motor hasil kejahatannya. Itu ternyata tidak diserahkan ke leasing karena memang tidak ada tindakan di leasing. Kemudian saat ini keempat pelaku dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh tim reserse Polsek Cimanggis sudah kita lakukan penahanan. Sedang kita lakukan pengembangan apakah para pelaku ini selain TKP yang di Jalan Raya Tapos itu ada TKP-TKP lain di wilayah hukum Polsek Cimanggis. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah ada di Polsek Cimanggis untuk proses penyidikan lebih lanjut. Itu, teman-teman ada yang belum jelas? Silakan ditanya. Usia korban ini berapa sih? Apakah lansia? Korbannya ini tergolong sudah lansia, ya, karena memang pekerjaannya hari-hari sebagai tukang ojek pangkalan, serabutan, sesekali kalau ada ngojek, kalau nggak ada dia mengamen. Dari keempat pelaku ini, yang pertama inisial RP usia 32 tahun, kemudian NK usia 41 tahun, AK usia 37 tahun, dan MT usia 29 tahun. Atas perbuatan para pelaku, kita sangkakan pelaku dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun. Peran dari empat orang ini mungkin bisa detailkan. Yang pertama sebagai eksekutor, terus apa ya, mungkin dia sebagai eksekutornya itu siapa peran mereka? Jadi para pelaku, keempat pelaku ini memang mobile, ya, dia cara kerjanya mobile, melihat situasi sepi dan sangat memungkinkan korbannya juga tidak mudah lagi, itu menjadi sasarannya. Sekalipun korbannya ini tidak pernah terlambat melakukan kewajibannya mencicil, ya memang dari awal yang bersangkutan ini tidak punya kuasa tagih dari leasing dimaksud. Perannya ya bersama-sama, langsung sekaligus turun ketika ada korban, dia turun, dia menyampaikan seolah-olah korban ini menunggak kewajiban cicilannya, ya, seolah-olah. Padahal setelah kita lakukan penyelidikan, korban ini ada buktinya di bulan November itu masih melakukan kewajiban untuk cicil. Menurut pengakuannya memang ada beberapa TKP lain sedang kita telusuri, ya, kita kembangkan lagi apakah benar di TKP-TKP yang dimaksudkan oleh para pelaku ini pernah ada kejadian yang sama.